Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat yang berbahagia serta dirahmati oleh Allah, menyampaikan pesan Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran yang saya baca tadi. Pesannya adalah yang pertama, hendaklah kita orang-orang yang beriman ini bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan pesan Allah di akhir ayat itu adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan hendaklah kalian jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam atau berserah diri kepada Allah. Semoga langkah kita ke masjid, kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan ini mengantarkan kita menjadi orang yang muslim sejati, yang senantiasa taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mengantarkan kita menjadi orang yang husnul khotimah. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kepada sahabat-sahabatnya, kepada pengikutnya sampai akhir zaman. Semoga kelak kita ini mendapatkan syafaat Nabi Muhammad atas izin Allah, sehingga kita kelak akan masuk dalam surganya Allah dalam keadaan selamat. Jamaah yang berbahagia serta dirahmati oleh Allah, bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Di dalam sejarah dicatat dari kelahiran beliau yang penuh dengan sejarah itu, dari kemudian beliau kecil, kemudian beliau dewasa, banyak sejarah mengungkapkan betapa baik ucapan dan perilaku beliau semenjak beliau kecil sampai kemudian beliau diangkat menjadi nabi, atau sebelumnya menjadi nabi beliau menikah, kemudian beliau diangkat menjadi nabi luar biasa sampai umur 40. Kemudian beliau berdakwah di kota Mekah selama kurang lebih 13 tahun, dan diakhiri perjalanan dakwah beliau di kota Madinah selama 10 tahun. Sejarah mencatat betapa Rasulullah adalah orang yang terbaik di muka bumi ini, yang senantiasa baik untuk menjadikan kita suri tauladan kepada beliau, sehingga insya Allah hidup ini menjadi tenang, tentram, bahagia dunia maupun di akhirat. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada tema kita kali ini adalah mengikuti jejaknya itu menandakan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minimal ada 3 yang perlu kita lakukan terhadap Nabi yang kita tidak mengenal secara wajah, karena jaraknya jauh dan tahunnya juga jauh. Apa itu? Yang pertama adalah hendaklah kita ini memperbanyak sholawat kepada beliau, sebagaimana Allah perintahkan kepada kita di dalam surat Al-Ahzab. Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Kita ini diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi. Karena Allah dan malaikatnya juga berselawat kepada beliau. Lalu bagaimana cara salawat kita kepada beliau? Paling kecil adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Yang panjang tentu kita hafal semua yang kita baca pada saat tiap kita sholat di tahiyatul akhir. Sama sekalian yang berbahagia, dengan kita menyebut nama beliau, maka tanda cinta kepada Allah dan Rasulnya itu tampak. Bahwa tak mungkin ada orang yang menyebut-nyebut namanya jika tidak ada cinta kepada Rasulullah. Dan cinta kita kepada Rasulullah dengan ucapan itu akan mengantarkan kita menjadi orang yang baik. Bahkan di dalam beberapa literatur, orang yang berdoa saja itu dianjurkan untuk membaca sholawat atau bertahmid terlebih dahulu kemudian beliau membaca sholawat. Ini mengindikasikan bahwa ucapan kata Allahumma sholli ala Muhammad itu menjadi wasilah bagi kita semuanya di dalam berdoa yang insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Karena itu banyak-banyaklah kita bersolawat. Yang pertama. Yang kedua, jika kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah mengatakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad kepada umatmu, jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Artinya jalan yang terbaik bagi kita adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal apa saja. Syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad adalah syariat yang terakhir. Maka sebagaimana wasiat Allah itu wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan hendaklah kalian sekali-kali jangan mati kecuali dalam keadaan Islam atau berserah diri kepada Allah. Itu menandakan bahwa kita ini mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika kita ini ingin beruntung. Jika kita kepingin selamat dunia dan akhirat. Dan ketika kita taat kepada Allah dan Rasulnya, apa yang akan Allah berikan kepada kita? Dua minimal. Yang pertama, Allah hendak cinta kepada kita. Yuhibbukumullah. Allah cinta kepada kita. Bayangkan kalau kemudian zat Khalik yang maha pencipta ini, dia cinta kepada hambanya, tentu segala apa yang kita minta, kita akan dikabulkan oleh Allah, dan apa yang kita lakukan senantiasa dibimbing oleh Allah ke jalan yang lurus. Itulah bukti cinta Allah kepada hambanya. Yang kedua, Allah hendak mengampuni dosa-dosa kita. Di samping memang kita melakukan amalan-amalan tertentu yang bisa melakukan atau bisa menghilangkan dosa-dosa kita, kita ikuti taat kepada Allah dan Rasulnya, itu juga akan dihapuskan segala dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja. Ini yang kedua. Karena itu taat kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah kita ini sering mengkaji Al-Quran supaya kita tahu bagaimana akhlak beliau, supaya kita tahu bagaimana ajaran-ajaran Islam yang benar. Lebih kemudian kita kaji juga dalam hadis-hadis Nabi. Yang kedua dan yang terakhir adalah menjadikan Nabi dalam uswah kehidupan sehari-hari. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik dari Rasulullah untuk kalian semua. Artinya sebagai seorang suami kita mencontoh Nabi. Sebagai seorang makhluk sosial kita mencontoh Nabi. Seorang pemimpin juga mencontoh Nabi. Betapa akhlak perbuatannya, ucapannya senantiasa baik dan patuh dan baik sekali. Itu senantiasa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sajalah yang paling kecil. Nabi tidak pernah makan dengan tangan kiri. Nabi tidak pernah minum dengan tangan kiri. Bayangkan kalau kemudian kita praktekin. Sedikit agak tinggi. Nabi senantiasa berwudu kalau kemudian beliau batal. Bayangkan kalau kemudian kita mengikuti petunjuknya beliau. Menjadikan uswah. Luar biasa. Kalau kita mengkaji di dalam fikih itu, betapa Nabi ini syariatnya Masya Allah luar biasa. Baik dan terbaik. Jadi kalau kemudian menjadikan uswah.
Yang kedua, bagaimana kalau kemudian kita mencontoh rumah tangganya Nabi. Nabi tidak pernah marah kepada istrinya. Tidak pernah berlaku kasar kepada istrinya. Kenapa kemudian keluarga Nabi itu menjadi sakinah mawaddah warahmah? Ucapannya senantiasa baik. Pernahkah kemudian Nabi tidak merasa sekerang dengan istrinya? Pernah. Tetapi kemudian Allah menegurnya dan kemudian Allah membimbing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rumah tangga yang terbaik kita contoh Nabi Muhammad. Sebagai seorang pemimpin beliau adil, tidak pernah melanggar perjanjian-perjanjian yang sudah pernah beliau lakukan, baik pertama kepada orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah atau kepada siapapun itu, maka janji-janji beliau tidak pernah beliau ingkari. Inilah pemimpin-pemimpin yang terbaik. Dan mudah-mudahan kita semuanya ini yang hadir di sini senantiasa bisa mencontoh kehidupan Nabi, baik sebagai seorang pribadi, seorang makhluk sosial, dan menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah. Semoga langkah-langkah kita kehidupan sehari-hari ini ke depan senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Masyarakat di sekitar kita menjadi negara yang baladun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan mudah-mudahan adalah tercapai kehidupan yang mulia, bahagia dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.